6049868 Prodi PGSD UPJJ UT Bandung. Di sini saya akan membuat tugas video praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah SPKK 4107, yaitu di sesi 7 dengan modul 8 magnet dan kelistrikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan dan kelistrikan. Tujuannya yaitu mengetahui adanya muatan listrik statis pada benda yang digosok dan mengamati interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak antara benda bermuatan listrik. Apa itu magnet dan kelistrikan? Magnet dan kelistrikan adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik disebut konduktor. Logam seperti tembaga, besi, paku, dan sendok logam memiliki elektron bebas yang memungkinkan arus listrik mengalir sehingga lampu menyala. Air garam juga dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Sebaliknya, kayu, penghapus, dan kertas termasuk isolator karena tidak memiliki elektron bebas yang cukup untuk menghantarkan arus listrik. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu terdiri dari bola pingpong 2 buah, benang wol, benang nilon, plastik, kain atau baju, kemudian skatip atau penyangga sederhana, dan gunting. Yang pertama kita akan mencoba pada sisir plastik digosokkan pada rambut yang kering beberapa kali. Gesekan antara sisir dan rambut menyebabkan terjadinya perpindahan elektron dari rambut ke sisir. Akibatnya sisir menjadi bermuatan listrik negatif, sedangkan rambut menjadi bermuatan positif. Ketika sisir yang telah digosok didekatkan ke potongan-potongan kertas kecil, potongan kertas tersebut tertarik dan menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena muatan listrik pada sisir mempengaruhi muatan dalam kertas melalui proses induksi. Bagian kertas yang dekat dengan sisir menjadi bermuatan berlawanan sehingga timbul gaya tarik-menarik. Pada percobaan yang kedua, kali ini kita menggunakan plastik digosokkan pada baju beberapa kali, kemudian didekatkan pada bola pingpong yang digantung dengan benang. Gesekan antara plastik dan baju menyebabkan terjadi perpindahan elektron sehingga plastik menjadi bermuatan listrik statis. Ketika plastik yang telah bermuatan didekatkan ke bola pingpong akan tertarik ke arah plastik. Hal ini terjadi karena muatan listrik pada plastik menginduksi muatan pada permukaan bola pingpong. Akibatnya timbul gaya tarik-menarik antara plastik dan bola pingpong. Jika bola pingpong menyentuh plastik, sebagian muatan dapat berpindah ke bola pingpong. Setelah memiliki muatan yang sama dengan plastik, bola pingpong dapat bergerak menjauh atau mengalami gaya tolak-menolak. Peristiwa ini menunjukkan adanya pengaruh muatan listrik statis yang dihasilkan oleh gesekan. Sedangkan pada percobaan plastik dengan plastik, kedua plastik digosokkan pada bola pingpong sehingga keduanya memperoleh muatan listrik yang sejenis. Saat kedua plastik didekatkan, terjadi gaya tolak-menolak karena muatan yang dimiliki sama. Kedua plastik bergerak saling menjauh dan tidak saling menempel. Percobaan berikutnya ini akan menggesekkan antara kedua bola pingpong dengan benang wol dan plastik. Maka yang akan terjadi yaitu plastik yang digosok dengan benang wol dapat menarik bola pingpong dan bola pingpong bergerak mendekati plastik ketika plastik didekatkan, yaitu maka terjadi gaya tarik-menarik akibat adanya muatan listrik statis. Pada percobaan ini, dua benang wol digosokkan sehingga terjadi gesekan antara kedua benda yang memiliki bahan yang sama. Ketika kedua benang wol yang telah digosok didekatkan satu sama lain, biasanya tidak terlihat gaya tarik-menarik yang kuat. Namun jika keduanya berhasil memperoleh muatan sejenis akibat gesekan dengan benda lain sebelumnya, dapat terjadi gaya tolak-menolak yang lemah. Pada percobaan ini, ketika bola pingpong digesekkan dengan benang wol dan benang nilon, maka yang akan terjadi, benang wol dan benang nilon menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan. Bola pingpong bergerak mendekati benang yang bermuatan. Terjadi gaya tarik-menarik antara bola pingpong dan benda yang bermuatan. Pada percobaan berikutnya yaitu menggosokkan antara benang nilon dan benang nilon pada bola pingpong. Maka akan menunjukkan bahwa gesekan antara benda yang terbuat dari bahan yang sama kurang efektif dalam menghasilkan muatan listrik statis dibandingkan gesekan antara dua benda yang berbeda jenis seperti benang wol dan benang nilon. Benang nilon yang digesekkan dengan benang nilon menghasilkan muatan listrik statis yang sangat kecil, tidak tampak gaya tarik-menarik yang kuat. Dapat terjadi gaya tolak-menolak yang lemah jika kedua benang memiliki muatan sejenis.
Dan yang terakhir ini adalah pada percobaan benang nilon dan plastik. Ketika benang nilon dan plastik digosokkan satu sama lain sehingga terjadi gesekan yang menghasilkan muatan listrik statis. Akibat gesekan tersebut terjadi perpindahan elektron sehingga benang nilon dan plastik memiliki muatan listrik yang berbeda. Sehingga benang nilon dan plastik menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan. Bola pingpong bergerak mendekati plastik atau benang nilon yang bermuatan. Terjadi gaya tarik-menarik akibat adanya muatan listrik statis. Ketika pengamatan pada magnet batang didekatkan pada serpihan besi bergerak menuju magnet dan menempel pada permukaan magnet. Serpihan besi paling banyak menempel pada kedua ujung magnet atau kutub magnet, sedangkan pada bagian tengah magnet jumlah serpihan besi yang menempel lebih sedikit. Yaitu magnet batang memiliki gaya magnet yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi. Serpihan besi yang berada di sekitar magnet mengalami gaya tarik sehingga bergerak mendekati dan menempel pada magnet. Banyaknya serpihan besi yang menempel pada kedua ujung magnet menunjukkan bahwa gaya magnet paling kuat berada pada kutub-kutub magnet. Sementara itu, gaya magnet di bagian tengah magnet lebih lemah sehingga serpihan besi yang menempel lebih sedikit. Percobaan ini juga menunjukkan adanya medan magnet di magnet batang. Serpihan besi dapat memperlihatkan arah dan pol magnet yang tidak dapat dilihat secara langsung. Maka kesimpulannya yaitu magnet batang dapat menarik serpihan besi, kemudian serpihan besi paling banyak menempel pada kutub-kutub magnet. Gaya magnet paling kuat terdapat pada kedua ujung magnet. Dan serpihan besi dapat digunakan untuk menunjukkan adanya medan magnet di sekitar magnet batang. Percobaan yang kedua itu pada rangkaian listrik. Pun alat dan bahannya yaitu rangkaian listrik, kemudian pensil sebagai mata pensil dan kayunya, kemudian paku, penghapus, plastik, tembaga, kawat besi, sendok logam, kertas, air keran, dan air garam. Jika pada rangkaian listrik sederhana dipasangkan satu baterai, maka lampu akan menyala karena baterai menyediakan energi listrik yang mengalir melalui rangkaian tertutup. Namun nyala lampu biasanya tidak terlalu terang karena tegangan diberikan hanya sebesar 1,5 volt. Sesuai tegangan satu baterai, besarnya terang lampu bergantung pada jenis lampu dan kondisi baterai. Jika pada rangkaian listrik sederhana dipasangkan dua baterai yang disusun, lampu akan menyala lebih terang dibandingkan saat menggunakan satu baterai. Hal ini terjadi karena tegangan listrik yang dihasilkan menjadi lebih besar. Jika satu baterai menghasilkan tegangan 1,5 volt, maka dua baterai yang disusun seri menghasilkan tegangan sekitar 3 volt. Tegangan ini yang lebih besar menyebabkan arus listrik yang mengalir dalam rangkaian juga lebih besar sehingga lampu menyala lebih terang. Jika percobaan pada kertas digunakan sebagai bahan uji dalam rangkaian listrik sederhana, kertas ditempatkan pada celah rangkaian sebagai penghubung antara dua kabel, kemudian rangkaian dihubungkan dengan baterai dan lampu. Berdasarkan hasil pengamatan, lampu tidak menyala ketika kertas digunakan sebagai penghubung. Hal ini menunjukkan bahwa kertas tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kertas termasuk bahan isolator, yaitu bahan yang tidak memiliki elektron bebas yang cukup untuk menghasilkan muatan listrik. Dan jika dua baterai dihubungkan dengan kutub positif ke kutub positif atau negatif ke negatif, maka susunan tersebut bukan susunan seri yang benar untuk menambah tegangan. Akibatnya tegangan total tidak bertambah seperti pada susunan seri yang benar. Arus listrik tidak mengalir dengan baik ke rangkaian, lampu dapat tidak menyala atau menyala sangat redup, dan pada beberapa kondisi baterai dapat menjadi panas karena terjadi aliran arus yang tidak semestinya. Maka susunan yang benar itu mendapatkan tegangan yang lebih besar. Baterai harus susun dengan seri, yaitu baterai pertama yaitu positif dan baterai kedua yaitu negatif. Jika setiap baterai memiliki tegangan 1,5 volt, maka satu baterai sama dengan 1,5 volt dan dua baterai seri sama dengan 3 volt. Maka kesimpulannya adalah menghubungkan baterai positif dengan positif bukan cara yang tepat untuk menambah tegangan pada rangkaian listrik. Untuk memperoleh tegangan yang lebih besar dan membuat lampu menyala lebih terang, baterai harus disusun seri positif ke negatif.
Yang berikutnya percobaan pada kayu. Kayu digunakan sebagai bahan uji dalam rangkaian listrik sederhana. Kayu ditempatkan pada celah rangkaian sebagai penghubung antara dua kabel yang terhubung dengan baterai dan lampu. Karena arus listrik tidak dapat mengalir melalui kayu, rangkaian listrik menjadi terputus sehingga energi listrik dari baterai tidak dapat mencapai lampu. Akibatnya lampu tetap padam. Kemudian percobaan pada mata pensil sebagai bahan uji dalam rangkaian listrik sederhana. Mata pensil ditempatkan pada celah rangkaian sebagai penghubung antara dua kabel yang kemudian rangkaian dihubungkan dengan baterai dan lampu. Berdasarkan hasil pengamatan, lampu menyala redup ketika mata pensil digunakan sebagai penghubung rangkaian. Kemudian berikutnya rangkaian listrik pada penghapus. Ketika penghapus ditempatkan pada celah rangkaian antara dua kabel yang terhubung dengan baterai dan lampu, maka yang akan terjadi lampu tidak akan menyala. Yang berikutnya percobaan pada kawat besi. Pada hasil pengamatan bahwa lampu akan menyala ketika kawat besi digunakan sebagai penghubung rangkaian. Hal ini menunjukkan bahwa kawat besi dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Kemudian percobaan berikutnya yaitu cincin, yaitu sebagai tembaga. Ketika cincin dihubungkan dengan rangkaian listrik, maka yang akan terjadi listrik tidak akan menyala. Percobaan berikutnya yaitu ada plastik. Ketika plastik dihubungkan dengan rangkaian listrik, maka yang akan terjadi rangkaian listrik tidak akan menyala. Kemudian berikutnya ada percobaan pada air keran. Ketika air keran dihubungkan dengan rangkaian listrik, maka yang akan terjadi lampu tidak akan menyala. Hal ini menunjukkan bahwa air keran tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berikutnya percobaan pada air garam. Ketika air garam dihubungkan dengan rangkaian listrik, maka yang akan terjadi lampu akan menyala terang ketika air garam digunakan sebagai penghubung rangkaian. Hal ini menunjukkan bahwa air garam dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Kemudian berikutnya percobaan pada paku. Ketika paku dihubungkan pada rangkaian listrik, maka yang akan terjadi lampu akan menyala dengan terang. Ini menunjukkan bahwa paku dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Kemudian yang terakhir ini percobaan pada sendok. Ketika sendok dihubungkan dengan rangkaian listrik, maka yang akan terjadi lampu akan menyala lebih terang. Maka kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, listrik statis dapat timbul akibat gesekan antara dua benda sehingga menghasilkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Selain itu, tidak semua benda dapat menghantarkan arus listrik. Benda yang bersifat konduktor seperti logam dan larutan garam dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sedangkan benda yang bersifat isolator seperti kayu, kertas, dan penghapus tidak dapat menghantarkan listrik. Dengan demikian, sifat kelistrikan suatu benda dipengaruhi oleh kemampuan benda tersebut dalam memindahkan muatan listrik.